Geger, kabar Alvin Faiz dituding menjadi penyebab hancurnya pondok pesantren Az-Zikra yang didirikan ayahnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Kabar tersebut bergulir di tengah berbagai kontroversi panas yang lagi-lagi Alvin Faiz dituding sebagai dalangnya dan membuat kisruh di Az-Zikra semakin gaduh dan tak terbendung. Di antaranya, kontroversi Alvin Faiz yang diduga tidak menjalankan amanat almarhum Ustadz Arifin Ilham dalam hal makam. Almarhum yang mewasiatkan makamnya sederhana di bawah pohon kedondong yang rindang, tapi Alvin Faiz diduga membangunnya dengan terkesan mewah. Lantas, benarkah demi kemewahan tersebut, Alvin sampai menghabiskan dana fantastis sebesar 800 juta rupiah yang menimbulkan kisruh baru di Yayasan Az-Zikra? Tak hanya itu, sederet kontroversi panas lain juga disematkan kepada Alvin Faiz dan menjadi sorotan publik luas pasca dirinya diduga mengakui diri sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Az-Zikra. Lebih lagi, kisruh semakin membara lantaran baru tahun lalu, Alvin telah mengumumkan pengunduran dirinya dari yayasan yang didirikan ayahnya ini. Tak hanya sampai di situ saja, kisruh lain juga yang kini menyelimuti Alvin soal uang warisan dari almarhum ayahnya yang kabarnya berjumlah 28 miliar rupiah. Lantas benarkah uang warisan tersebut justru difoya-foya hingga diumbar ke sosial media oleh Alvin Faiz? Kisruh kian meledak di Az-Zikra pasca Kiai Haji Abdul Syukur yang tidak terima diminta mundur dari Az-Zikra yang diwarnai insiden kurang elok seperti terlihat dalam suatu video yang viral di sosial media. Belum lagi, langkah Kohani Kristanto yang berniat mengaudit dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor, benarkah bakal menambah runyam yayasan peninggalan almarhum Ustadz Arifin Ilham tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kontroversi kini lagi-lagi menyeruak dari Alvin Faiz, putra almarhum Ustadz Arifin Ilham, selaku pendiri Yayasan Az-Zikra. Mantan suami Larissa Chow ini kembali menjadi sorotan publik, salah satunya karena ia dituding tidak bisa menjalankan amanat almarhum Ustadz Arifin Ilham, ayahnya, yang telah memberikan wasiat. Hal tersebut diungkap oleh Kohani Kristanto, sahabat almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang menyebutkan bahwa wasiat almarhum Ustadz Arifin Ilham menginginkan jenazahnya disolatkan di Masjid Az-Zikra Sentul, lalu dimakamkan di Gunung Sindur. Dalam wasiatnya, almarhum Ustadz Arifin Ilham menginginkan makamnya dibuat sederhana. Diungkapkan Kohani Kristanto, almarhum Ustadz Arifin Ilham menginginkan hal tersebut untuk dijadikan contoh atau teladan soal kesederhanaan dan sesuai sunnah Rasul. Wasiat Ustadz Arifin Ilham
itu kan jelas dimakamkan di Gunung Sindur, di bawah pohon kedondong, lalu disolatkan 2 kali, disolatkan di Sentul lalu di Sindur, supaya dengar lantunan Al-Quran. Dan makamnya biasa saja, makamnya tidak mau yang mewah-mewah, yang macam-macam, untuk contoh dan menjalankan sunnah. Kondisi peristirahatan terakhir Ustadz Arifin Ilham kini menurut Kohani Kristanto tampak jauh berbeda dari apa yang diwasiatkan oleh almarhum. Di pusara almarhum ayahnya, Alvin Faiz justru diduga membangun sebuah joglo dari kayu jati. Tak hanya itu, masih ada penambahan-penambahan lain yang membuat pusara almarhum Ustadz Arifin Ilham sudah jauh dari kesan sederhana. Bahkan, Kohani Kristanto juga menduga bahwa Alvin Faiz menghabiskan biaya total sekitar 800 juta rupiah untuk pembangunan di makam almarhum Ustadz Arifin Ilham tersebut. Joglo jati itu habisnya 800 jutaan. Kan alangkah eloknya kalau uang itu yang ratusan juta itu disedekahkan menjadi untuk bangun masjid, untuk bagi Al-Quran, pahalanya mengalir selamanya. Bukan seperti itu gitu. Kalau seperti itu ya buat apa ada wasiat? Makanya hal yang sepele saja berupa wasiat yang sepele seperti tidak ditunaikan, apalagi mau mimpin yayasan, ya udah jelas tidak amanah. Geger kontroversi Alvin Faiz yang lagi-lagi menjadi sorotan publik. Kabar bahwa Alvin Faiz kembali menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Az-Zikra pasca mengumumkan mundur pun menjadi kontroversi yang tak kalah panasnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Heboh kontroversi panas Alvin Faiz yang kini menuai sorotan publik luas tampaknya semakin panjang. Yang terbaru dan mengejutkan adalah munculnya kontroversi karena Alvin Faiz diduga tiba-tiba mengaku kembali menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra di Gunung Sindur, Jawa Barat. Pengakuan Alvin sebagai Ketua Yayasan Az-Zikra terpampang dalam karangan bunga yang diduga dikirim Alvin saat salah satu pembina Az-Zikra, Haji Eteng Ahmad Salam, meninggal dunia. Pengakuan tersebut mengejutkan lantaran sebelumnya, Alvin sekitar 1 tahun lalu mengumumkan pengunduran dirinya dari yayasan yang dibangun Ustadz Arifin Ilham ayahnya ini. Terlebih lagi, Hani Kristianto menilai bahwa penetapan Alvin sebagai pemimpin di Az-Zikra bertentangan dengan wasiat Ustadz Arifin Ilham sang ayah. Karena sebelum meninggal dunia, almarhum sudah berwasiat bahwa bukan Alvin yang akan meneruskan kepemimpinannya. Alvin juga ingin menyampaikan sesuatu bahwa Alvin mengundurkan diri dari yayasan dan Alvin akan sepenuhnya menyerahkan kepada Dewan Pembina dan Dewan Syariah. Itu kan yang legitimasinya dari postingan ketika Pak Eteng Rahimullah meninggal, tiba-tiba ada karangan bunga mengklaim di karangan bunga itu sebagai Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra Ilham. Di slide berikutnya mengklaim sebagai Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra secara keseluruhan. Saya menilai ini kok
menyalahi dari wasiat Pak Eteng sendiri. Wasiat Pak Eteng jelas, yayasan disatukan, ketuanya Ustaz Muhammad Abdul Syukur. Lalu ini seperti menghinakan jenazah yang belum dimakamkan dan menghinakan ulama. Begitu saya cek ke banyak ulama, ke Dewan Syariah, enggak ada seperti itu. Kok ini tiba-tiba bikin yayasan baru? Nah, harusnya kan ada aturan-aturan, adab-adab yang ditempuh. Alvin dari chat ke saya itu sudah mengatakan dia tidak akan mengurus Asikro dan mengundurkan diri. Kenapa tiba-tiba seperti itu? Dan komitmennya adalah mau belajar agama dulu. Dan jelas wasiatnya Ustaz Arifin Ilham, Alvin tidak mengurus masjid. Alvin itu diharapkan, satu-satunya anak yang diharapkan Ustaz Arifin Ilham menjadi bisnismen cuma dia. Karena Ustaz Arif melihat, oh anak ini pintar usaha, bisa jadi bisnismen untuk menopang dakwah adik-adiknya nanti. Memang kemarin ada semacam keinginan penyatuan antara Gunung Sindur dengan Sentul, yang mana ternyata penyatuan itu tidak terjadi, tidak jadi begitu. Secara aktenya itu masih pisah gitu. Maka inilah yang akhirnya dihidupkan kembali, yaitu Gunung Sindur berdiri sendiri, Sentul berdiri sendiri dengan organ-organ yayasan yang ada masing-masing. Kalau saya di Sentul, saya nggak berhak untuk mengomentari. Tapi kalau memang di Gunung Sindur, mulai level beberapa pengawas juga mulai berganti. Hanya mungkin pembina mungkin ya, karena keluarga ya tidak terganti. Kemudian ketua yayasan juga berganti, kemudian ketua pesantren juga berganti, bendahara juga berganti. Bahkan kita ke depan juga akan mengganti beberapa organ pesantren yang saya kira atau yang saya anggap setelah evaluasi oleh tim ahli atau konsultan ini mereka tidak perform ya. Jadi mereka dianggap tidak memberikan tambahan untuk perkembangan Azikra. Kontroversi semakin bertambah panjang karena lagi-lagi dikaitkan dengan warisan yang kabarnya sudah diterima Alvin Faiz dari orang tuanya sejumlah 28 miliar rupiah. Penggunaan uang warisan tersebut oleh Alvin menjadi sorotan luas karena Alvin Faiz dituding mengumbar kemewahan di sosial media menggunakan uang warisan tersebut. Tudingan tersebut sudah dibantah Alvin Faiz melalui sosial media dan menyebutnya sebagai fitnah. Apalagi ketika itu semakin membara karena bukan hanya uang warisan yang dihambur-hamburkan, tetapi juga dana yayasan juga dituding disalahgunakan oleh Alvin Faiz. Saya tegaskan dan kami tegaskan semua di sini bahwa poin-poin yang saya sebutkan tersebut adalah fitnah dan itu tidak benar adanya. Kami selaku yang bertanggung jawab Yayasan dan Pesantren Majelis Azikro siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami bicarakan dan apa yang kami sampaikan di pernyataan kali ini. Ya kan warisannya banyak, 28 miliar ya cukup lah untuk bangun itu. Isu tentang Ustadz Alvin ini memakan uang yayasan, sepengetahuan saya itu tidak benar ya, karena beliau dan keluarga dan ibu beliau yaitu Miyuni itu bahkan tidak mengetahui nomor rekening berapa, kemudian juga tidak berhak mengambil uang itu karena bukan atas nama mereka yang tanda tangan di bank itu. Dan kebetulan di samping saya ini sekarang ada bendahara umum, ini juga bukan keluarga, ketua yayasan juga bukan keluarga, dan sekarang seluruh keuangan itu berpusat pada dua sahabat saya ini, ketua yayasan dengan bendahara. Jadi kalau ada isu Alvin memakan uang yayasan itu sama sekali tidak. Beliau itu sudah kaya duluan, ya sudah kaya, sudah punya uang lah, nggak perlu memakan uang-uang yang tidak halal gitu. Menghadapi berbagai kisruh dalam tubuh Yayasan Azikra, pimpinan Azikra membenarkan bahwa nama Ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra di Gunung Sindur adalah Alvin Faiz. Sedangkan Ketua Dewan Pembina di Sentul Bogor adalah Ustadz Abdul Syukur. Diakui Ketua Yayasan Azikra, hal tersebut sesuai dengan yang ada di akte Yayasan Azikra. Kebetulan saya waktu itu posisi juga di Bandung, saya juga takziah, jadi saya tahu betul karangan bunga itu, satu karangan bunga kita kirim ke rumah Jakarta, satu karangan bunga kita kirim ke Bandung. Ya, jadi itu tertulis jelas
dan tidak ada yang salah sebenarnya, yaitu beliau Ustadz Alvin sebagai Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra Ilham. Itu memang sejak awal seperti itu. Jadi yang digoreng di media beliau adalah pimpinan pesantren, itu salah. Jadi pimpinan pesantren namanya Muhammad Hidayatullah, saya sendiri. Ustadz Alvin itu pembina yang di Gunung Sindur. Kalau yang di Sentul pembinanya Ustadz Abdul Syukur. Karena memang ini kan apa yang Abi inginkan begitu. Yang Abi inginkan, Abi itu ingin melihat pesantren dan yayasan itu benar-benar berdiri besar, berkembang pesat menjadi pusat syiar dan dakwah begitu. Dan saya selalu berpikir, dan itu menjadi semangat saya juga untuk memperbaiki semuanya. Dan bukan memperbaiki dalam artian meneruskan apa yang Abi tinggalkan. Kontroversi panas Alvin Faiz kembali menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Az-Zikra Gunung Sindur. Seperti apa sebenarnya kisruh yang terjadi di Az-Zikra? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Makin panas kontroversi Alvin Faiz, putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang kini kabarnya kembali menjabat sebagai Ketua Pembina Az-Zikra pasca menyatakan mundur, di mana hal tersebut menimbulkan kisruh baru di Az-Zikra. Kekisruhan di Az-Zikra pun terus berlanjut dan semakin sengit, lantaran Kiai Haji Abdul Syukur yang notaben tidak menerima perintah mundur dari Az-Zikra. Dan dari video yang viral, perintah mundur terhadap Ustadz Abdul Syukur tersebut diwarnai insiden kurang elok, lantaran tampak ia dibentak sembari dimarahi. Kekisruhan bakal semakin membara di Az-Zikra lantaran Kohani Kristanto, sahabat baik almarhum Ustadz Arifin Ilham, juga ikut bicara, bahkan menuding adanya kudeta dalam menetapkan Alvin Faiz sebagai Ketua Pembina Az-Zikra. Tak hanya itu, Kohani Kristanto juga menyatakan bakal mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan untuk diaudit Pengadilan Negeri Bogor. Seperti itu enggak, abang muslim. Muslim, demi Allah demi Rasulullah. Nah, semua karena Allah. Saya tidak ada satupun merebut Az-Zikra dan tidak ada saya menguasai buat diri saya pribadi. Enggak boleh begitu. Enggak begitu. Dengar dulu. Ya. Enggak ada. Jadi semua yang saya saksikan tidak sesuai syariat, saya selesai. Dan tidak ada urusan saya, wallahi, enggak ada niat saya sedikit. Jadi sudah, enggak perlu, kalau semuanya mau bicaranya mau bicara apa. Semua mengatakan enggak perlu ada rapat-rapat lagi, sudah. Kalau memang ada rapat lagi selesai, buat saya selesai, sudah. Kembali pada Allah semuanya. Enggak ada. Abang tanggung jawab dunia akhirat. Diam. Tanggung jawab dunia akhirat. Di video itu kan jelas Ustadz Abdul Syukur tunjuk-tunjuk, dibentak-bentak, dimarah-marahi, dikasih surat pengunduran diri, padahal rapatnya rapat pemilihan ketua yayasan, bukan ketua pembina. Nah, ini kan tidak memenuhi adab. Terus ada banyak, saya malah videonya dari teman-teman wartawan yang ada yang bersumpah demi Allah demi Rasulullah, yang ribut-ribut itu saya kaget juga gitu. Loh kok jadi seperti ini? Ini namanya menyelisihi syariat. Dan bisa bayangkan nggak Ustadz Arifin Ilham sesedih apa? Az-Zikra adalah tempat bersatunya umat, Az-Zikra adalah tempat kejayaan kita, semua mahsab tanpa harokah bersatu di situ. Sekarang pecah dari dalam. Pimpinan yang baru sekarang diangkat namanya Muhammad Hidayatullah LCMA, lahir 6 Desember 84. Pertanyaannya, Hidayatullah ini, ya, Ustadz Hidayatullah ini kan yang ngangkat Pak Khotib. Ustadz Hidayatullah ini adalah ketua bidang dakwah yang diangkat oleh ketua yayasan, bukan ketua pembina ya. Nah, tiba-tiba kenapa dia jadi ketua pembina? Nah, ini surat yang saya tunjukkan, surat keputusan dewan. Surat keputusan dewan Syariah Majelis Az-Zikra. Nah, ini ulama-ulama menetapkan bahwa yayasan ini digabungkan, tidak boleh dipecah. Ketua Dewan Pembina Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur.
Nah, terus kenapa tiba-tiba nih, Dewan Syariah di sini ada tanda tangan Pak Eteng Assalam gitu. Nah, kok tiba-tiba ini tidak dihiraukan? Ini resmi, jadi terjadi kudeta, terjadi meminta mundur seorang ketua pembina dalam yayasan itu harus Dewan Syariah. Karena yang tertinggi justru ketua Dewan Pembina yang bisa memberhentikan banyak pihak. Pengurus itu diberhentikan oleh pembina. Paling tinggi ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina di atasnya ulama. Di atas ulama Allah dan Rasulnya. Ya insya Allah beberapa hari lagi saya akan ajukan gugatan ke Pengadilan Bogor sesuai dengan lokusnya Yayasan Azikra untuk diaudit. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Yayasan Nomor 16, semua yayasan yang menerima uang di atas 500 juta harus melakukan audit dan diumumkan ke masyarakat umum. Baik audit legalitas yayasan, kenapa dari Ustaz Arifin meninggal, tiba-tiba Alvin jadi ketua, siapa yang ngangkat? Ulama mana yang ngangkat? Terus kenapa tiba-tiba Ustaz Abdul Syukur dikudeta, disuruh mundur 2 kali, siapa yang memerintahkan, siapa yang mau? Ini demi kebaikan semua, tidak ada niat, wallahi Allah jadi saksi, tidak ada niat menjatuhkan siapapun. Coba kalau sudah ada audit legalitas, audit keuangan, audit aset, audit manajemen, dan itu hasilnya dikeluarkan oleh auditor independen, ini malah membuat nama baik kan? Kalau yang bilang kita ya kita pasti bilangnya nggak ada ini, tapi semua itu pakai bukti. Kalau sudah ada bukti, Masya Allah, ini namanya memperbaiki isah dan marwahnya umat Islam. Isah dan marwahnya Azikra sendiri juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.